Alhamdulillah dengan adik yang mau nembak saya tadi, alhamdulillah sekarang dia masuk Islam. Nah, jadi kita empat saudara, sekarang 2 Muslim, 2 Kristen. Jadi kita saling menghargai sekarang. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat berbahagia, saat ini kami berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina. Nah, ini kita lagi disambut. Saat ini kami Yayasan Kejamal Alam Indonesia beserta rombongan tur dakwah bersama Yayasan Kejamal Alam Indonesia lagi masuk di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk berbicara tentang kerjasama termasuk UMKM. Nah, setelah itu kami akan melaksanakan expo. Nah, kita akan melihat expo Indonesia yang ada di Filipina ini. Paspornya dikeluarkan ya. Oke. Mewakili rombongan serta juga menyampaikan maksud tujuan kunjungan ke KBRI, kemudian sambutan Duta Besar LDPP RI untuk Republik Filipina Bapak Agus Wijoyo, dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata, kemudian kita tutup dengan foto bersama dan ramah tamah. Jadi acara kita sangat singkat. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan dengan kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa hadir dalam acara ini. Kedua adalah selamat datang di Manila, walaupun tidak lama di Manila ya. Nanti jam berapa nanti kembali? Setelah dari Expo Pak, kami langsung ke bandara. Pesawat jam 5 sore. Jam 5 sore pesawatnya. Ke mana itu? Ke Kuala Lumpur. Ke Kuala Lumpur. Oh, ke Kuala Lumpur langsung ya. Ya. Oke. Ya, sayang sekali tidak bisa terlalu lama. Selamat datang di Manila dan selamat datang di KBRI Manila. Saya tadi datang. Pertanyaan pertama yang muncul dalam benak saya, kenapa kebanyakan ibu-ibu? Semuanya ibu-ibu gitu. Apakah ibu dalam proses ya? Kenapa ibu? Cari uang,
Ya, terus kemudian ini adalah mu'alaf ya. Orang mu'alaf, kalau perempuan itu Keturunan ya Pak. keturunan Dayak Pak, campuran Pak. muslimah, mu'alaf, mu'alafah gitu kan. Oke, sudah berapa lama menjadi mu'alaf? Ada yang keturunan Dayak Pak. Dayak mana keturunan Dayak? Kalimantan. Sudah berapa lama mu'alaf? Oh, berapa tahun? 20 tahun. Oh, jadi bukan pendatang baru ya. 20 tahun. Saya pikir pendatang baru tahun lalu datang. Ya, mualaf itu kan Sudah ada yang lama. menikah, Nah. waktu menikah Pak. Kalau mualaf itu kan ada yang waktu menikah. Iya, iya. Oke, ya. Berarti tadinya agama kepercayaannya adalah Konghucu. Macam-macam Pak. Ada Konghucu, Pak. Ada Konghucu, yang ada Kristen, Buddha, ada Katolik. Kristen, ada Katolik, ada iya Hindu. makanya saya ingin tahu satu persatu gitu. Dan apa saja gitu ya, langsung dari yang bersangkutan gitu. Ada lagi yang lain yang mungkin di bawah 5 tahun ada? Malah baru 5 tahun. Kalau dari Dayak, ya. Ya udah. Kalau sudah lama 20 tahun berarti ini jalan-jalan dong. Berarti sebetulnya sudah lama dalam perjalanan mengarungi ajaran-ajaran Islam sejak 20 tahun kan, itu kan tidak ada hal yang baru gitu. Cukup dalam itu sebetulnya. Oke, kalau boleh saya tanya, kalau tidak menjawab nggak apa-apa, karena ini masuk wilayah pribadi privat ya. Iya. Tapi kalau ada yang mau menjawab, ya alhamdulillah pengetahuan buat saya gitu ya. Apa latar belakang sebab untuk menjadi mu'alaf? Ya silakan, dari tadi terus. Islam. Tapi di dalam rumah tangga saya tidak diajarkan. Tapi sekarang saya setelah masuk di grup mualaf ini, baru saya dapat pendidikan dan ilmu di dalam agama gitu Pak. Nah, itulah yang saya pelajari. Kenapa masuk Islam? Nah, saya masuk Islam tuh karena waktu itu gimana ya, mungkin hidayah buat saya ya. Saya tuh mimpi tiba-tiba saya tuh bisa ngaji. Tapi yang sebenarnya saya nggak bisa ngaji. Begitu? Iya. Terus saya melihat ada orang tua pakai baju putih, dia bimbing saya baca Al-Fatihah sama Wal Asri. Nah, setelah itu saya bisa. Tapi saya hanya belajar untuk diri saya sendiri. Setelah ini, setelah dibawa Pak Daman Nuri, alhamdulillah saya sudah mulai bisa dikit-dikit lah untuk bidang ilmu agama. Jadi tidak semuanya Pak, kalau kita masuk Islam, tidak semua kita dibimbing Pak. Tidak semua. Tidak semua saya mendapat bimbingan. Tapi setelah di sini kami rutin mengadakan pengajian setiap hari Jumat. Dari sinilah kami lalu bisa sholat, bisa ngaji bersama. Alhamdulillah Pak. Gitu ya. Dengan fresh. Ya. Terima kasih Pak. Dayak ya. Saya Cina. Oh, Cina. Nenek saya masih keturunan Dayak. Oh, begitu. Tadinya kepercayaannya apa keyakinan? Konghucu. Konghucu. Iya. Oke, Konghucu. Ya. Bukan karena kawin dengan suami, dari saya sekolah, karena teman-teman saya itu banyak Muslim, jadi saya biasa tuh sembunyi-sembunyi masuk ikut ke masjid, saya lihat teman-teman ngaji. Jadi dengan guru agama saya tuh saya bilang, Pak, saya mau masuk agama Islam. Ngapa? Pokok saya kepengen sekali mau belajar agama Islam. Lalu saya sembunyi-sembunyi dari keluarga masuk agama Islam. Jadi sama saya SMP itu saya ketahuan Pak. Lalu saya kena usir lah orang tua. Tidak boleh kan karena itulah. Lalu saya tuh larilah dari rumah. Ikut tak siapa saja saya ikutkan itu untuk saya hidup gitu. Sampai saya mau SMP, tamat SMP, saya ketemu suami saya
Saya bilang calon suami. calon suami saya. Saya bilang kalau kamu sama saya, ayo sekarang kamu harus kawin dengan saya sekarang juga. Soalnya saya sudah kena usir oleh keluarga saya bilang. Kalau mau, saya belum ada, saya kata suami saya tuh, saya belum punya kerjaan, apa kita berdua ya pergi ke KUA, saya bilang. Jadi saya tak perlu keluarga itu. Boleh kata dia, jadi kami uruslah berdua. Kan saya kan, sudah sekalian. Wakil saya kan kalau nikah kan wakil bang yakin. Tidak jadi soal, saya bilang keluarga saya pun tidak datang pun tidak apa-apa, saya bilang. Pergi saya Pak dengan KUA itu, pergi berdua aja Pak. Soal orang tuanya tidak diizinkan, tidak diterima saya nih. Karena saya ini orang Dayak juga. Tidak diterima dia oleh keluarganya. Kita berdua aja pergi ke KUA. Jadi pergi Pak, saya ini kawin dengan suami. Jadi saya ini pergi saya ke rumah keluarga saya bilang, ini saya udah bersuami. Jadi keluarga saya tidak boleh lagi marah-marahkan saya. Ini saya punya ada tanggung jawab saya. Jadi saya kata ibu saya, terserah kamu mau kemana, terserahlah. Akulah suami kamu. Dan sampai sekarang lah Pak. Sekarang saya sudah diterima oleh keluarga. Sudah ada ya. Perkenalkan, nama saya Marina Kristanisi. Saya asli suku Dayak Ribun, Kecamatan Tanjiri, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pertama kali saya masuk Islam karena ikut suami. Awalnya saya dari keluarga yang sangat dengan agama Kristen, karena dari keluarga itu sangat saat saya mau masuk Islam, saya luar biasa. Sempat saya mau ditembak pakai lantak. Asli itu sama saudara saya sendiri, saudara kandung kan. Karena dari keluarga besar itu memang penganut Katolik, belum ada yang punya agama, tapi biasa ini keluarga tidak punya religion, apalagi seorang ibu. Jadi pada saat saya masuk Islam itu 14 tahun saya tidak bisa merantau karena belum direstui seorang ibu. Tapi setelah 14 tahun saya ketemu dengan dengan sahabat sendiri yang orang Chinese, dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dia pakai hijab kan. Di situ kita bertemu di satu tempat. Saya melihat dia, kamu udah pakai hijab. Ya, saya menikah sama orang Muslim, pakai hijab. Di situ saya merasa diri saya sangat malu sekali gitu kan. Saya 14 tahun, selama 14 tahun saya kemana gitu, sampai ini nggak ada. Dan saat itu saya balik ke rumah, saya merenung. Jadi mama itu ngomong kayak gini, apa kamu melamun? Nggak lama, sore kan. Jadi mama tuh ngomong kayak gini, kamu dulu saat kamu mau masuk Islam, kamu terburu-buru, tidak mendengar apa kata orang tua, bahkan gini kan katanya kan. Tapi sekarang maghrib kok kamu nggak sholat katanya kan. Di situ iya juga sih. Kenapa sih saya selama ini nggak ini? Padahal suami sudah kayak ini kan, membimbing saya sebaik-baiknya. Tapi saya malah nggak mau itu karena dari awal tuh saya nggak ada niat sama sekali mau masuk Islam kan. Tapi karena cinta dengan suami, saya mau. Tapi budaya itu belum ada. Setelah mama itu dan lalu saya kepikiran, rugi dong saya selama 14 tahun kemana, agama saya apa gitu kan. Setelah itu besoknya saya ketemu dengan seorang guru ngaji anak saya bilang, Pak mohon bimbingan mengajarkan saya untuk belajar sholat. Yang pertama saya minta itu mengajarkan saya sholat. Karena ya, saya pikir kalau saya sudah bisa sholat, saya bisa yang lainnya gitu kan. Itu samping antar anak saya pergi ngaji, saya minta diajarkan sholat gitu kan. Begitu 1 minggu setelah sholat, saya izin ke suami, saya mau berhijab. Keluarga kan, kalau saya mau berhijab, mampu kamu mau berhijab katanya kan. Insya Allah saya mampu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya berhijab dan saya bisa buka. Dulu saya ketemu keluarga besar, saya tidak berhijab. Sempat saya diskimoin juga, gitu kan. Pada saat kita ngumpul itu selalu ditontonin, nih kasihkan lah yang kita tidak boleh makan. Tapi saya dengan
dengan rendah hati saya bilang saya tidak makan ini lagi. Kalau beliau mau makan silakan, saya bisa cari makan yang lain. Alhamdulillah dengan adik yang mau nembak saya tadi, alhamdulillah sekarang dia masuk Islam. Jadi kita 4 saudara, sekarang 2 Muslim, 2 Kristen. Jadi kita saling menghargai sekarang. Jadi menerima satu sama lainnya. Misalnya kalau kami lebaran, mereka lebaran. Kalau Natalan dan Alhamdulillah masih Kristen semua. Jadi ternyata suatu perbedaan tidak membuat kita berpisah-pisah, tapi malah saling satu, saling mewarnai gitu. Tapi alhamdulillah sekarang keluarga sangat senang dengan kita berdua itu ya Muslim. Kalau sekarang kita saling oke, nanti ini maju, tapi kita tetap membatasi dengan larangan yang kita juga. Alhamdulillah keluarga menerima kami dengan baik. Bahkan sekarang tuh kalau kita misalnya Natalan pulang, jangan dipotong dulu gitu. Kalau misalnya ayam itu kan nanti tunggu mereka, takutnya mereka tak percaya. Alhamdulillah sekarang orang tua juga sudah menerima kita dengan baik karena kita melakukan hal yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendaftarkan sekarang itu mendaftarkan menjadi 207.980 orang, 988. Artinya seluruh rakyat Indonesia juga pengen makan di sini gitu. Nah, begitu. Silakan kalau itu semua salurannya ada di sini. Tinggal nanti kita menilai kecocokan dari kebutuhan dari yang disampaikan itu dan kecocokan dengan situasi dan pasar yang ada di sini untuk bisa diterapkan di sini. Beasiswa banyak di sini, itu juga kecocokan. Magang itu ada prosedurnya. Nanti coba tanyakan bagaimana caranya untuk magang di sini. Karena itu masuk di dalam jalur Depdikbud juga menangani permagangan, kemudian Kemlu juga menangani permagangan itu. Baik, kalau tidak ada. Itu di depan ada warung Indonesia ya kalau butuh makanan. Kalau di luar masih banyak lagi restoran Indonesia, di luar ada 40 restoran ya, nanti bisa tanya mbak-mbak yang cantik ini ya alamatnya ya. Terima kasih.